Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda di mana saja Anda berada diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya, merupakan berlanjut tentang tanaman hijauan pakan ternak. Nah, pada kesempatan ini kita akan pelajari sharing bersama tentang pemeliharaan tanaman hijauan pakan ternak. Oke, ya. Tanaman hijauan pakan ternak pada prinsipnya sama dengan tanaman lainnya. Memerlukan apa? Memerlukan pemeliharaan yang intensif supaya hasilnya juga didapatkan yang memadai dan optimal tentunya. Ya, kegiatan pemeliharaan tanaman hijauan pakan ternak meliputi penyiangan, pengairan, ya, pemupukan, dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Layaknya seperti tanaman pangan ya harus dilakukan kalau kita menginginkan hasil yang maksimal. Kalau tidak ya pasti hasilnya kurang optimal. Nah, apa yang harus dilakukan di dalam pemeliharaan ini? Yang pertama itu kita lakukan penyiangan. Penyiangan ini istilah siang, bukan siang hari. Menyiangi ya. Jadi penyiangan tanaman hijauan pakan ternak bertujuan untuk memberantas atau membasmi gulma. Gulma adalah tumbuhan pengganggu atau tumbuhan yang tumbuh tidak kita kendaki. Tanaman yang tidak mempunyai nilai ekonomis itu dikenal atau dinamakan dengan gulma ya. Tidak kita harapkan keberadaannya, kasihan sebetulnya ya. Karena kalau tidak malah tanaman utama kita yang akan menjadi masalah nanti ya. Ada beberapa jenis gulma, misalnya alang-alang ya, rumput teki ataupun rumput liar lainnya yang mengganggu tanaman budidaya ya. Nah, bagaimana dengan karakteristik gulma ya? Misalnya gulma ini tumbuhnya liar dan cepat ya, sulit dan tahan terhadap pengendalian. Bisa tumbuh pada lokasi yang gersang sekalipun ya. Tumbuhnya juga spontan tanpa disebar, tidak ada perlakuan khusus ya. Dan sangat agresif dan merusak pemandangan tentunya. Kerugian akibat gulma antara lain bisa terjadi ya. Yang jelas itu yang pertama menurunkan produksi hijauan pakan kita atau tanaman utama kita. Yang kedua adalah menurunkan kualitas hijauan ya. Hijauan kita menjadi kurus, nanti berdampak pada kualitas ya. Kemudian mempersulit dan mempertinggi biaya di dalam pengelolaan. Yang keempat itu bisa mengurangi debit dan kualitas air, maksudnya mengurangi debit ya dan kualitas air. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Yaitu penyiangan ini harus dilakukan apabila kita lihat di sekitar tanaman hijauan pakan tersebut atau tanaman hijauan pakan kita ada gulma atau tumbuhan pengganggu lainnya ya. Apabila gulma atau tumbuhan pengganggu tersebut tidak diberantas, ini akan dapat mengganggu tanaman utama kita sehingga dapat menyebabkan turunnya produksi hijauan pakan kita seperti apa yang telah digambarkan di atas ya. Oke. Nah, penyiangan tanaman hijauan pakan ternak dapat dilakukan bersamaan saat melakukan pendangiran atau kita lakukan pembumbunan ya. Kegiatan penyiangan ini sangat diperlukan agar apa? Agar produksi tanaman hijauan kita atau hijauan pakan kita itu dapat tinggi, menjadi optimal ataupun maksimal. Nah, pemberantasan atau membasmi atau mengendalikan gulma
yang mengganggu tanaman hijauan pakan ternak dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ya secara mekanik ini atau fisik dengan cara dibabat misalnya, dicabut dan dibakar. Nah, ini juga salah satu yang langsung bisa kita lakukan, namun ya dibutuhkan tenaga atau SDM yang ekstra tentunya. Kalau luasan ini lahan hijauan pakan ternak kita ini juga akan membutuhkan banyak ya membutuhkan banyak orang untuk melakukan hal ini. Kemudian yang kedua, kita lakukan kultur teknis, yaitu dengan cara pengaturan jarak tanam dan menggunakan tumbuhan penutup tanah atau cover crop, atau sekarang juga bisa menggunakan ini juga mulsa ya, baik yang dari plastik ataupun dari bahan-bahan yang lain yang bisa menutupi tanah sehingga bisa mengurangi gulma ya. Yang ketiga, secara biologis dengan menggunakan predator alami atau musuh alami yang memang dia punya kemampuan untuk menyerang atau membasmi gulma tersebut. Nah, selain 3 cara pemberantasan gulma yang lazim dilakukan seperti di atas, pemberantasan gulma juga dapat dilakukan dengan cara kimia, yaitu menggunakan herbisida kontak langsung ataupun sistemik dengan cara penyemprotan ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam mengendalikan gulma ya. Nah, yang berikutnya di dalam pemeliharaan ini yang tidak kalah pentingnya itu adalah pengairan ya. Semua tanaman pasti memerlukan air. Semua makhluk hidup pasti mempunyai air untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena kita tahu bahwa hampir 80% tubuh kita, untuk tubuh manusia ataupun tanaman itu adalah terdiri dari air ya. Dan itu sangat diperlukan di dalam proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, air merupakan salah satu faktor penentu naik turunnya produksi tanaman hijauan pakan ya. Pembagian air yang tidak merata menyebabkan kelebihan air di satu sisi dan kekurangan air di sisi yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi dapat menyebabkan merosotnya produksi suatu daerah yang kita tanam ya. Kemudian oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan air dengan benar ya. Salah satu kunci keberhasilan itu adalah tata guna di dalam pengelolaan air ini ya. Kalau kita benar menggunakan ya lebih efisien, lebih efektif, itu bagus ya, benar-benar ya. Dan sekarang itu sudah banyak digunakan beberapa peralatan yang memang digunakan untuk mengelola air ini ya. Ada yang memakai sprinkle, ada teknologi menggunakan drip dan lain-lain ya. Jadi itu sudah sangat maju ya, dan bahkan beberapa tempat itu sudah menggunakan peralatan yang canggih ya, di mana jam atau waktu tertentu sudah dengan otomatis dia bisa mengeluarkan atau mengairi lahan yang ada tanamannya. Nah, keadaan air tanah yang berlebih tidak berarti akan membuat tanaman menjadi lebih subur. Nih ya, kontranya. Kelebihan air juga justru dapat menyebabkan kerugian diantaranya. Oleh karena itu ya, tetap mutlak bagaimana tata laksana penggunaan air ini kita lakukan dengan baik ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa yang terjadi kalau kelebihan air? Yang pertama, perakaran akan menjadi lemah. Yang kedua, tanah menjadi terlalu dingin yang dapat menyebabkan perkembangan tanaman menjadi lambat. Suhu akan menurun dan perkecambahan akan terganggu dan bisa berhenti. Tidak hanya manusia saja ya, kalau terlalu dingin atau terlalu banyak air, kalau pada lingkungan terjadi banjir ya sudah, itu bisa berdampak dan menimbulkan kerugian yang sangat besar ya. Yang ketiga, itu pengolahan tanah menjadi sulit ya.
Pengolahan tanah harus tepat dilakukan sebelum atau sesudah terjadinya genangan air. Biasanya akan banyak tanah yang melekat pada alat ya. Jadi memang untuk ini juga ya, untuk tanaman pakan ternak itu ada beberapa tanaman yang mempunyai spesifikasi yang tidak tahan genangan ya. Ini harus diwaspadai kalau misalnya kebetulan lahan kita itu lahan rawa, itu juga harus tepat kita menggunakan rumputnya, yaitu rumput jelas dia harus tahan genangan. Nah, yang keempat ya, dengan adanya air berlebih ini, pertumbuhan rumput liar alias gulma ini semakin cepat dan banyak ya. Nah, pengairan tanaman hijauan pakan ternak dilakukan apabila tanaman tersebut menunjukkan gejala kekurangan air. Nah, pengairan tanaman hijauan pakan ternak dapat menggunakan air irigasi misalnya, juga bisa menggunakan air tanah atau air limbah dari kandang ya, yang biasanya ini yang sering dilakukan. Jadi ada saluran yang memang diarahkan atau dialirkan ke lahan rumput kita ya, dengan cara mengalirkan ke lokasi lahan hijauan pakan ternak yang kita punya, dan ini lebih efektif. Dia bisa membawa berbagai macam jenis pupuk tentunya, misalnya cairan urin sapinya juga atau bekas kotorannya. Dan dia, nah ini juga yang harus diperhatikan, bagaimana jangan sampai kotoran tersebut menumpuk di satu atau beberapa lokasi saja, dan ini juga menimbulkan masalah karena ada beberapa kasus itu bisa menimbulkan kematian ya, karena sangat tinggi nitrogennya misalnya, dan juga tidak bagus juga bagi tumbuhan atau tanaman atau kualitas hijauan yang kita dapatkan. Oleh karena itu kita harus bisa membuat irigasi yang bagus. Mungkin hari ini ke blok A, hari berikutnya airnya ke blok B dan seterusnya, sehingga ada pemerataan di dalam perolehan air dan juga kandungan air itu yang banyak mengandung nitrogen misalnya dari kotoran ternak kita. Nah, kebanyakan tanaman hijauan pakan ternak ditanam dekat lokasi kandang atau terletak di sekitar kandang dengan tujuan apa? Untuk mempermudah pada saat pengairan, karena itu yang mutlak, terutama sapi perah ya, mereka punya ketergantungan kepada air ya. Sapinya dimandikan dan seterusnya itu, dan membersihkan lokasi kandang itu juga sering disemprot dengan air dan membutuhkan air yang sangat banyak. Sayang kalau cuma sekedar dibuang percuma atau dimasukkan ke dalam lubang, akhirnya kita alirkan biasanya ya untuk kandang sapi perah ya. Nah, tanaman hijauan pakan ternak yang diusahakan kebanyakan petani peternak ya, pengairannya sebagian besar hanya mengandalkan air hujan ya, yaitu yang sering terjadi. Jika lokasi penanaman hijauan pakan ternak tersedia cukup air misalnya dengan sumber air, maka cara pengairan yang mudah dan efisien untuk rumput adalah dengan sistem dibanjiri atau flooded system ya, yaitu dengan membuat aliran air di sekitar tanaman rumput dan air dialirkan sampai tanah di sekitar rumput menjadi basah ya. Tetapi kalau misalnya punya modal ya, dibikin saluran yang secara teknis ya, sekarang itu sudah banyak ya, selang-selang memang yang diperuntukkan untuk pengairan ya, sistem ini ya, sistem selang yang bisa dibuat otomatis kapan saja, tergantung waktunya mau di airi, dan bahkan ada yang menggunakan sprinkle yang ini ya, yang bisa mengairi lahan kita. Nah, berikutnya yang harus dilakukan di dalam proses pemeliharaan hijauan pakan itu adalah pemupukan. Pupuk, apa itu pupuk? Adalah bahan atau zat makanan yang diberikan atau ditambahkan kepada tanaman ya, dengan maksud apa? Agar zat makanan untuk tanaman itu bisa bertambah. Awalnya kan dimakan terus
diserap terus oleh tanaman, pasti tanah tersebut unsur haranya pasti berkurang ya, terutama yang sangat diperlukan oleh hijauan tadi. Oleh karena itu perlu suplai dari luar. Nah, secara garis besarnya ada dua macam pupuk, yaitu pupuk apa? Pupuk buatan atau mineral, dan yang kedua pupuk alam atau dikenal dengan pupuk organis ya. Pupuk buatan adalah pupuk mineral buatan pabrik ya, pabrik pupuk ya, ada petrokimia. Pupuk buatan ada berbagai macam tergantung dari kandungan unsurnya ya. Saya mau menyebutkan tapi bukan endorse ya. Petro yang dikeluarkan oleh Petrokimia Gresik misalnya, atau Pusri di Palembang ya, ada yang dari Aceh ya. Nah, pupuk buatan dapat dibedakan menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal hanya mengandung satu unsur saja ya, sedangkan pupuk majemuk kandungan unsurnya lebih dari satu macam. Nah, menurut jenisnya pupuk dibedakan menjadi beberapa macam dia. Nah, ya, yang pertama pupuk yang mengandung nitrogen atau N. Pupuk yang mengandung N ini dibedakan menjadi beberapa macam ya. Ada pupuk N dalam bentuk organik misalnya. Pupuk ini merupakan hasil sampingan dari industri pertanian yang menghasilkan tepung tulang misalnya ya, RPH tentunya ya. Kemudian tepung ikan yang memang industri mengolah ikan yang kemungkinan sisa-sisanya dijadikan tepung ikan ya. Kemudian tepung darah ini di RPH, rumah potong hewan ya, abattoir ya. Kemudian ampas kelapa ya, ini juga cukup banyak ya, terutama di yang mengusahakan santan ya, santannya diambil, ampas kelapanya dijadikan pupuk juga bisa. Kemudian ampas kedelai, ampas kacang dan sebagainya. Nah, di Indonesia produk-produk sampingan di atas biasanya masih digunakan untuk pakan ternak ya, tidak terbuang. Nah, pupuk jenis ini melepaskan nitrogennya lambat. Setelah diproses dimineralisasi atau demineralisasi akan menjadi lebih cepat ya. Nah, pada umumnya pupuk ini digunakan sebelum dilakukan penanaman ya. Pupuk ini kadang-kadang disebut juga sebagai pupuk majemuk karena di samping mengandung unsur N juga mengandung unsur lainnya seperti fosfat ya, P dan kalium walaupun hanya sedikit. Nah, sementara kandungan N atau nitrogen dari pupuk ini berkisar antara 4 sampai 15% ya. Nah, pupuk N dalam bentuk anorganik ya, ini pupuk ini di dalam tanah berubah dengan cepat menjadi nitrat karena aktivitas bakteri yang aktif dan proses nitrifikasi berjalan dengan cepat. Nah, jenis pupuk yang termasuk kelompok ini ya, misalnya ada cyanamida kapur ya, di mana kandungan N-nya sekitar 18 sampai 22%, N amonia ya, kemudian pupuk urea N-nya bisa 46%. Mungkin pupuk urea ini sangat familiar dengan kita semua, dengan Anda semua, terutama yang di lapangan ya. Kemudian amonium sulfat atau ZA di mana N-nya 20 sampai 21%. Nah, sementara pupuk N dalam bentuk nitrat. Nah, bentuk ini dapat diserap tanaman secara langsung. Bekerjanya sangat cepat, tetapi bentuk ini tidak terikat oleh kompleks humus. Nah, pupuk ini mudah sekali larut sehingga pupuk ini hanya digunakan saat kering ya. Nah, bentuk yang sering dipakai adalah belerang nitrat, di mana nitrogennya 16% dan kapur nitratnya nitrogennya bisa 15%. Nah, pupuk N dalam bentuk amonium nitrat. Bentuk-bentuk pupuk N dalam bentuk amonium nitrat antara lain misalnya ammonitrat ya dengan konsentrasi 22, ada yang 27,5 dan 33,5 nitrogen atau 50% nitrat dan 50% amonia. Nah, itu ya yang beredar di lapangan. Nah,
berikutnya adalah pupuk buatan yang mengandung fosfat ya. Pupuk ini mengandung fosfat bersifat masam ya. Terdapat dalam bentuk yang mudah dilarutkan dalam air, dikenal dengan nama superfosfat ya. Mungkin Anda sudah familiar juga, sering mendengar superfosfat ini. Nah, bentuk lain pupuk ini adalah sporage ya, mengandung 14 sampai 22% P2O5 ya. Ada juga 45 sampai 55% Ca atau kalsium, dan unsur lain misalnya magnesium Mg, Mn itu mangan, Cu itu kuprum, dan Mo itu molybdenum, dan fosfat tentunya ya mengandung 34% P2O5. Jenis ini hanya larut dalam nitrat amonia. Nah, yang C, pupuk buatan yang mengandung kalium atau K. Beberapa bentuk pupuknya yang mengandung kalium ini antara lain misalnya silvinit ya, mengandung 40% K2O ya, merupakan garam mineral yang tersusun dari berbagai macam garam tambang ya. Ada kalium klorida ya, atau kalium klorida mengandung 60% K2O, dipakai untuk berbagai tanaman ya, kecuali tanaman yang tidak tahan klor atau Cl seperti tembakau dan sayur-sayuran. Jangan ditambahkan kalium klorida, nanti tanaman tembakau dan sayur-sayurannya tidak tumbuh dengan optimal. Berikutnya adalah kalium sulfat mengandung 50% K2O dan belerang 10%. Ini dipakai untuk tanaman yang tidak tahan klor ya. Kemudian berikutnya yang keempat itu paten kali, mengandung 28% K2O dan 8% magnesium atau Mg. Banyak dipakai untuk justru tanaman buah-buahan dan banyak memerlukan kalium dan magnesium ya. Nah, berikutnya yang ditunggu-tunggu nih, pupuk majemuk ya, yang sering digunakan di lapangan ya. Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur. Pupuk ini selalu ditulis dengan 3 angka, misalnya 10 10 10. Bukan angka ajaib ya. Artinya perbandingan antara 3 unsur, misalnya N ya, nitrogen, ada P di situ, ada fosfat ya, dan ada kalium dia di situ. Jadi disingkat dengan NPK ya. Jika hanya ada 2 unsur yang tidak ada ditulis dengan angka 0 ya, misalnya 13,044 ya. Oke, artinya setiap 100 kg pupuk kalium nitrat mengandung 13% N, P-nya kosong, dan K2O 44%. Itu artinya ya, nanti bisa dilihat di kemasannya. Nah, pupuk yang diberikan pada tanaman hijauan pakan ternak dapat berupa pupuk organik ataupun anorganik. Yang termasuk pupuk organik misalnya ya, pupuk kandang atau pupuk kompos kita bikin sendiri dari limbah, misalnya limbah sayuran atau limbah pasar dan lain-lain, atau dedaunan dan lain-lain yang ada di sekitar kita tentunya. Nah, itulah akan lebih bagus, kita bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam ya, yang potensial untuk kita jadikan sebagai pupuk. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk buatan pabrik pupuk tentunya, yang besar-besar itulah, Anda tahu sendiri. Oke. Kemudian memupuk. Kegiatan memupuk adalah memberikan bahan-bahan yang diperlukan oleh tanah, dan terutama ya tidak hanya untuk tanah, diperlukan oleh tanah, tetapi juga diperlukan oleh tumbuhan. Apa tujuannya? Adalah menambah unsur hara yang diperlukan tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memupuk pada dasarnya memberikan makanan bagi tanaman ya. Jika tanaman tidak dapat atau memperoleh makanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka sudah bisa ditebak tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan berproduksi
dengan baik ya. Sama dengan manusia, kalau makanannya tidak terjamin, jangan berharap tubuhnya bisa berkembang dengan baik. Yang ngeri-ngeri sedap sekarang ini kan ancaman stunting ya, karena kondisi pandemi itu bisa berdampak pada generasi muda kita ya, anak-anak balita kita. Padahal prosesnya itu mulai dari kehamilan, itu harus dipersiapkan nutrisinya dengan baik. Nanti kalau tidak, itu akan berdampak pada IQ-nya. Jangan sampai tidak hanya pada pertumbuhan badannya, tetapi pada IQ-nya. Sedih sih kalau misalnya ini terjadi, tetapi kita berharap, berdoa jangan sampai ini semua terjadi, karena sudah kita berupaya seoptimal mungkin. Nah, sebaliknya ya, kalau tadi misalnya tidak tercukupi, sebaliknya jika tanaman memperoleh makanan sesuai dengan yang dibutuhkan, maka tanaman dapat tumbuh dan berkembang dan berproduksi dengan baik sesuai dengan kemampuan genetisnya ya. Jadi untuk dapat memperoleh hasil yang baik dalam pemupukan, maka ada beberapa hal yang diperhatikan ya, antara lain ya, jumlah kebutuhan pupuk, jumlah pupuk yang dibutuhkan untuk suatu kultur dalam suatu lingkungan perlu dihitung dengan rumus sebagai berikut. Misalnya ya, ini rumus sederhana, harus ditanyakan sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh tanah atau tanaman kita. Nah, ya ini sederhana, jadi ini formulasi, misalnya jumlah pupuk sama dengan kebutuhan tanaman akan pupuk tersebut, kemudian ditambah jumlah pupuk yang ditambahkan, kemudian dikurangi unsur hara yang tersedia dalam dalam tanah tersebut ya. Jadi ini ya formulasinya, atau dibalik ya hasilnya ya. Jadi kebutuhan tanaman yang kemudian ditambah jumlah pupuk yang dikurangi unsur hara yang tersedia sama dengan jumlah pupuk yang ya. Jadi penjelasannya, pupuk yang hilang dapat disebabkan, yang pertama itu adalah pencucian tanah ya, banyak terjadi terhadap sumber nitrogen ya, kemudian kurang pupuk terhadap K dan sedikit terhadap P. Hal ini sering terjadi pada tanah yang berdaya ikat rendah dan daerah yang sering hujan. Kemudian karena kemunduran tanah itu sendiri, terus kita tanami tanpa kita lakukan pemeliharaan, tanah itu suatu saat akan terjadi kemunduran pada tanah ya. Kemudian karena persaingan tanah dan tanaman, bila suatu unsur sudah sangat berkurang pada suatu tanah, maka unsur tersebut akan diikat kuat-kuat oleh tanah sehingga sulit diserap oleh tanaman. Jadi ini yang sering terjadi kalau kita tidak lakukan pemeliharaan dengan baik. Jadi terjadi defisiensi salah satu, itu akan berakibat secara keseluruhan nanti pada unsur hara yang lain, karena unsur hara yang lain itu diikat atau ini kuat-kuat oleh tanah ya, sehingga tidak bisa tanaman itu menyerapnya. Nah, berikutnya adalah pupuk yang akan kita gunakan. Jenis pupuk yang kita gunakan dipertimbangkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama misalnya pupuk yang mengandung nitrogen. Pupuk ini harus melepaskan N pada waktu yang dibutuhkan oleh tanaman. Jangan ini tidak tepat waktu, nanti mubazir saja. Hal ini dapat diatur dengan dua langkah, yaitu misalnya waktu pemupukan yang tepat dan pemilihan bentuk N yang tepat. Bentuk amonia digunakan menjelang musim penghujan misalnya ya, bentuk amonia. Sedangkan bentuk nitrat dipergunakan menjelang musim kemarau ya. Jadi itu. Kemudian pupuk yang mengandung P ya, fosfat ya. Pupuk P ini tergantung pada jenis tanahnya. Pada jenis tanah masam, pupuk P semua bentuk dapat digunakan. Sedangkan tanah berkapur hanya digunakan pupuk P yang dalam bentuk cair ya. Nah, pupuk yang mengandung K misalnya ya,
Jika tanaman tidak tahan terhadap klor, ya, maka digunakan pupuk kalium sulfat, ya, tidak ada klornya, ya. Jika tanaman tahan terhadap klor, menggunakan pupuk misalnya yang mengandung Cl, itu harganya lebih ekonomis. Paten kali juga bisa dapat digunakan untuk itu. Nah, pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Penggunaan pupuk majemuk dipandang lebih hemat dari aspek tenaga kerja. Ya, sudah barang tentu kita kalau memupuk satu persatu itu akan lebih sulit dan membutuhkan tenaga yang lebih banyak, ya, daripada di dalam pupuk itu sudah ada nitrogen, P-nya, ada K-nya. Jadi sekali tebar sudah 3 kandungan yang bisa diberikan. Nah, secara umum, saran penggunaan pupuk untuk budidaya tanaman hijauan pakan adalah untuk tanah yang kurang subur misalnya, ya. Biasanya pupuk kandang yang diperlukan per hektar sebanyak 30 kurang lebih, ya, 30 sampai 100 kuintal per hektar per tahun. Jika menggunakan pupuk anorganik dapat diberikan sekitar 150 kg urea atau ZA, ya, atau 75 kg TSP dan 50 kg ZK per hektar per tahun. Nah, sekarang kita akan bicarakan ini, ya, waktu pemupukan nih, ya, harus tepat, ya. Waktu pemupukan tanaman hijauan pakan ternak dapat dilakukan secara bersamaan pada saat pengolahan tanah misalnya, ya, ataupun lahan. Apabila pemupukan dilakukan bersamaan dengan waktu pengolahan tanah, pupuk yang digunakan sebaiknya adalah pupuk kandang atau pupuk kompos atau pupuk hijau, ya, yang dimana itu slow release, dia melepaskannya pelan-pelan, ya. Nah, apabila menggunakan pupuk anorganik, sebaiknya dilakukan pada saat tanaman sedang mengalami fase pertumbuhan vegetatif, jadi terbentuknya akar, batang, dan daun. Jadi dia siap untuk memanfaatkan unsur hara yang kita sebar, ya, atau kita lakukan pemupukan. Nah, ini beberapa pertimbangan. Kemudian pemupukan harus mempertimbangkan keadaan iklim, ya. Pemupukan yang baik misalnya diusahakan dilakukan pada saat air tanah dalam keadaan yang cukup, tidak kering ataupun tidak terlalu mengalir, ya. Kemudian hindari pemupukan yang dilakukan pada keadaan berikut ini, ya, jangan kita lakukan, ya. Jangan melakukan pemupukan saat tanah dalam keadaan kekeringan. Karena jika kita lakukan, kita paksa misalnya, pupuk tidak dapat diserap, bahkan bisa menyebabkan akarnya terbakar, ya. Itu. Jangan melakukan pemupukan saat hujan lebat misalnya, pada air sedang mengalir, ya. Karena pupuk akan hanyut, ya, percuma, ya, bersama air itu, apalagi dalam kondisi banjir misalnya, ya. Kemudian waktu pemupukan yang baik dilakukan, misalnya untuk pupuk P dan K yang sukar larut diberikan 1 sampai 2 minggu sebelum penanaman misalnya, yaitu bersamaan dengan penggemuran tanah, ya, misalnya yang bisa dilakukan. Nah, bila menggunakan pupuk kandang atau pengapuran untuk menaikkan pH tanah, ya, kebetulan banyak juga yang tanahnya masam, ya, sebaiknya dilakukan bersamaan dengan penggemburan tanah. Pupuk N yang sangat mudah larut diberikan setelah tanaman berumur misalnya kurang lebih 2 minggu. Dan setiap selesai pemotongan, sebaiknya dilakukan pemupukan untuk merangsang pertumbuhan kembali, ya. Kemudian berikutnya, ya, realisasi pemupukan harus direalisasikan. Jangan kita cuma ngomong punya teori saja, nanti harus diterapkan pada lahan atau tanaman kita. Nah, pemupukan harus dilakukan secara kontinu, ya. Karena jika tidak kontinu akan menyebabkan penurunan produksi di tahun mendatang. Jadi rutin, ya, ada kita siapkan waktunya, ya, secara kontinu, ya. Nah, realisasi pemupukan perlu mempertimbangkan pembelian dan penggunaan pupuk, ya. Karena kita tahu kadang-kadang pupuk ini susah-susah gampang, ya. Pada saat dibutuhkan raib, tidak ada pupuknya. Ini gawat juga, ya. Kadang-kadang kalau ada harganya mahal. Nah, ini juga jangan sampai terjadi. Nah,
cara memupuk dan bentuk pupuk yang digunakan juga harus tepat. Nah, berikutnya adalah program pemupukan. Agar pemupukan menjadi rasional ya, tidak mubazir, perlu perencanaan pemupukan yang matang sehingga dapat dihitung dan jelas kebutuhan pupuk baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan waktu pemupukannya yang tepat serta pengadaan pupuknya termasuk jenis pupuk yang kita akan siapkan. Jadi harus benar-benar sudah dipersiapkan dengan schedule waktu dan kebutuhannya ya, agar nanti kembalinya ke produktivitas tanaman kita. Yang keempat ya, yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Apa itu hama? Hama adalah semua makhluk hidup yang menyerang tanaman hingga menimbulkan kerusakan baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga merugikan manusia atau peternak ya, petaninya. Yang termasuk hama tanaman hijauan adalah misalnya serangga ya. Kemudian termasuk di situ sapinya atau ternaknya. Ternak punya orang masuk ke lahan kita, dia menikmati itu ya termasuk hama ya. Kemudian kerbau ya, sapi, kerbau, domba dan kambing dan kawan-kawan lah ya, yang tidak diurus memakan tanaman dan bisa juga manusia itu sendiri ya. Misalnya hama yang berkepala hitam, dan ini yang lebih gawat ya, bisa menjual, dipanen ini ya termasuk hama, kemudian dijual ke tempat lain alias nyuri. Nah, yang berikutnya adalah penyebab timbulnya hama dan penyakit ya. Penyebab timbulnya hama antara lain misalnya menurunkan populasi musuh alami ya, penggunaan pupuk yang tidak tepat dan tidak imbang ya, penggunaan pestisida yang berlebihan, kerugian akibat hama antara lain misalnya bisa menurunkan produksi hijauan, menurunkan kualitas hijauan, mempertinggi biaya pemeliharaan. Nah, sedangkan yang dimaksud penyakit tanaman adalah suatu pertumbuhan yang abnormal atau penyimpangan tumbuh baik pada bagian tertentu maupun seluruh tanaman yang disebabkan gangguan biotik ataupun non biotik. Atau disebut penyakit adalah suatu gangguan terhadap tanaman sehingga nilai ekonomisnya menurun, baik kualitas maupun kuantitasnya. Penyebab penyakit tanaman terdiri dari misalnya ya makhluk hidup yang termasuk dalam kategori ini misalnya bakteri, sendawan, virus, patogen atau parasit lah dan lain-lain ya. Yang bukan makhluk hidup misalnya ya, yang termasuk penyebab penyakit dari bukan makhluk hidup adalah misalnya keadaan tanah, kekurangan unsur hara, defisien ya unsur haranya, kemudian kemasan dan struktur tanah, kemasaman ya maksudnya dan struktur tanah, kemudian keadaan cuaca, sinar matahari, suhu, kelembapan dan angin yang tidak mungkin kita kontrol ya. Jadi itu alam yang menentukan, oleh karena itu kita harus pelihara atau kita lestarikan alam itu dengan baik. Kemudian perlakuan budidaya, misalnya kerusakan tanaman akibat peralatan, itu bisa saja terjadi. Kemudian kerusakan kimiawi akibat dosis yang terlalu tinggi, kita menggunakan baik pupuk ataupun herbisida ataupun pestisida, ini juga bisa menimbulkan kerusakan ya. Kemudian berikutnya adalah pengendalian hama dan penyakit ini. Bagaimana kita mengendalikan hama dan penyakit? Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya mengusir hama, hush. Kalau hama berupa ternak dan manusia, kita usir ya. Kemudian membuat pagar keliling ya pada lahan tanaman pakan dengan tujuan untuk apa? Untuk mencegah, menanggulangi hama agar tidak menyerang tanaman hijauan pakan kita. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Membersihkan tanaman hijauan dan lingkungan dari semak belukar yang kadang-kadang itu menjadi sarang ya, yang dirasa merupakan sumber bibit penyakit ataupun tempat persembunyian hama ya.
Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Kita berharap Anda semua bro and sis tetap bersemangat untuk memperjuangkan bagaimana industri peternakan kita tetap maju, berangkat maju, dan swasembada pangan, terutama pangan ini ya, sumber protein hewani ini bisa kita dapatkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, tidak impor-impor lagi tentunya ya. Dan itu harus ada upaya dan semangat motivasi yang kuat, dan kebersamaan kita semua ya, saling rangkul, saling bergandengan untuk memajukan industri peternakan kita. Nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.